Pernah nggak sih kalian melihat sekumpulan orangutan duduk rapi di dalam sebuah bus, seperti anak-anak yang sedang berangkat tamasya? Sekilas, pemandangan ini memang terlihat lucu dan menggemaskan. Ada yang duduk tenang sambil menatap keluar jendela. Ada yang memegang kursi di depannya. Bahkan, ada yang terlihat menggenggam tangan temannya dan pengasuh yang mendampinginya. Kalau hanya melihat beberapa detik videonya, banyak orang mungkin mengira mereka sedang diajak jalan-jalan. Tapi, siapa sangka, di balik tatapan tenang dari balik jendela bus itu, tersimpan kisah yang justru membuat dada terasa sesak. Video yang diunggah BOS Foundation baru-baru ini berhasil menyita perhatian publik. Rekaman itu memperlihatkan sejumlah orangutan yang sedang melakukan perjalanan menuju lokasi baru sekolah hutan atau forest school di kawasan rehabilitasi Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah. Namun perjalanan ini bukan sekadar pindah tempat. Bagi sebagian besar orangutan di dalam bus tersebut, ini adalah babak baru setelah melewati masa lalu yang tidak mudah. Banyak masyarakat belum mengetahui bahwa sebagian besar penghuni pusat rehabilitasi bukanlah orangutan yang lahir dan tumbuh di lingkungan konservasi. Mereka datang dari berbagai latar belakang yang memilukan. Ada yang kehilangan induknya sejak masih bayi. Ada yang ditemukan sendirian setelah kawasan hutan tempat mereka hidup berubah menjadi area perkebunan atau pembangunan. Ada pula yang berhasil diselamatkan dari perdagangan satwa ilegal. Dan inilah fakta yang jarang diketahui banyak orang. Seekor bayi orangutan yang ditemukan hidup seringkali menyimpan tragedi besar di belakangnya. Karena secara alami, induk orangutan akan melindungi anaknya dengan sangat kuat. Akibatnya, ketika bayi orangutan berpindah tangan secara ilegal, seringkali ada kisah kehilangan yang terjadi sebelumnya. Tak heran jika banyak orangutan yang masuk pusat rehabilitasi membawa trauma dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Mungkin itu sebabnya tatapan mereka saat berada di dalam bus terasa berbeda, tenang, diam, namun seolah menyimpan cerita yang tidak bisa mereka ucapkan. Yang membuat kisah ini semakin menarik, tujuan perjalanan mereka ternyata adalah sebuah sekolah. Ya, sekolah sungguhan. Bukan sekolah untuk belajar membaca atau berhitung, melainkan sekolah untuk belajar menjadi orangutan kembali. Di Nyaru Menteng, setiap orangutan harus melalui berbagai tahapan rehabilitasi sebelum suatu hari bisa kembali ke alam. Mereka diajari memanjat pohon, mencari makanan alami, mengenali tumbuhan hutan, hingga belajar membuat sarang untuk tidur. Kemampuan yang mungkin terdengar sederhana bagi orangutan liar, tetapi menjadi tantangan besar bagi mereka yang kehilangan kesempatan tumbuh bersama induknya. Bahkan, proses rehabilitasi ini tidak sebentar. Ada yang membutuhkan waktu 5 tahun, ada yang lebih lama lagi. Semuanya tergantung kemampuan dan kondisi masing-masing individu. Saya merawat Claralita itu melebihi anak saya sendiri. Tetapi pada saat ini, walaupun saya akan berpisah dengan mereka, saya juga bangga. Sudah hampir 15 tahun ini saya menunggu momen yang seperti ini. Saat-saat seperti ini memang perjuangan yang memang sangat-sangat sulit bagi Clara maupun saya sebagai baby sister, sampai akhirnya Clara mempunyai anak dan anaknya itu saya juga yang merawatnya. Kalau di sini bukan tempat yang sebenarnya, di sanalah tempat yang sesungguhnya. Dan inilah fakta lain yang jarang dibahas. Tantangan terbesar sebenarnya bukan hanya menyelamatkan orangutannya, tetapi memastikan masih ada hutan yang bisa menjadi rumah ketika mereka siap kembali. Sebab, hingga hari ini, habitat orangutan masih menghadapi berbagai tekanan akibat perubahan fungsi lahan, pembangunan, hingga kebakaran hutan yang pernah berulang di sejumlah wilayah. Ketika hutan berkurang, orangutan kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Mereka akhirnya berpindah ke area yang lebih dekat dengan aktivitas manusia. Dan dari situlah, berbagai persoalan baru sering muncul. Karena itu, menyelamatkan orangutan tidak cukup hanya dengan merawat mereka di pusat rehabilitasi. Rumah mereka juga harus tetap ada. Mungkin itulah alasan mengapa video sederhana ini terasa begitu menyentuh. Karena yang kita lihat bukan sekadar sekumpulan orangutan yang sedang naik bus. Yang kita lihat adalah makhluk-makhluk yang pernah kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan tempat mereka tumbuh. Kini mereka sedang diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk pulih, dan suatu hari nanti, kesempatan untuk kembali ke tempat yang memang seharusnya menjadi milik mereka. Jadi, setelah mengetahui kisah di balik video viral ini, menurut kalian,
Apa yang paling membuat hati tersentuh? Tatapan mereka dari balik jendela bus, atau fakta bahwa banyak dari mereka sebenarnya hanya kehilangan satu hal yang paling penting dalam hidupnya, sebuah rumah bernama hutan.